Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, marilah kita pakai waktu kita sebentar bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 569 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat kasih anugerah yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami, membolehkan kami menikmati setiap pemberian Tuhan dan karya Tuhan yang begitu berharga dalam hidup kami. Terkhusus pada pagi hari ini, Tuhan mempertemukan kami melalui penikmatan, pengiringan, dan penyertaan Tuhan menikmati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada satu hari ini, biarlah kami bersekutu bersama dengan Tuhan dan melalui firman yang akan kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sekali lagi saya ulangi, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta dan penopang alam semesta beserta hukum daripada moralnya. Nasib yang malang yang diciptakannya merupakan lawan daripada nasib mujur, di mana nasib malang yang diungkapkan dalam nats ini adalah malapetaka oleh akibat perbuatan yang salah, sebab manusia tidak bertindak dan telah bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan pemikirannya, sebab tidak mau lagi melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan ataupun pekerjaannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita membatasi kehendak Tuhan oleh karena sebatas pemikiran atau logika kita. Apa yang bagi kita tidak masuk akal, bahwa sebenarnya Allah sanggup melakukannya. Jika kita lihat apa yang Tuhan nyatakan pada hari ini, maka kita akan belajar bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja, walaupun itu orang yang tidak seiman, bahkan mungkin musuh kita, untuk menjadi alat di tangannya untuk mengubah cara hidup kita. Satu hal yang boleh kita bawa saat ini adalah bagaimanakah kita percaya kepada Allah dengan kedaulatan dan juga kuasa Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Ayub kita menemukan kunci yang membuka hubungan antara yang baik
dan yang jahat, dan juga keterlibatan daripada Tuhan Allah. Iblis meminta izin Tuhan untuk menggoda dan menyiksa Ayub. Iblis tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan sebenarnya mengizinkannya. Tuhan harus menarik perlindungannya, dan Dia harus menarik kembali kekuatan pelindungnya. Dalam pengertian itu, tampaklah Tuhan membiarkan kejahatan itu. Tuhanlah yang menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Itu tidak berarti Tuhan ingin kita memakan kejahatan. Artinya Dia memberi kita kebebasan untuk memilih. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang Tuhan menarik malaikat-Nya yang melindungi kita, dan dalam pengertian itu kita dapat mengatakan bahwa Dia mengizinkan kejahatan datang dalam hidup kita. Tetapi kitab Yakub memberitahu kepada kita bahwa Tuhan sendiri tidak menggoda siapapun, juga tidak dapat dicobai. Iblis adalah makhluk individu, berkeliaran seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang dapat dihancurkan dan dimakannya. Tuhan terus-menerus memeriksanya pada tingkat yang Dia izinkan untuk melakukan atau dilakukan oleh iblis. Dari waktu ke waktu, Tuhan menarik kembali tangan perlindungannya untuk mencapai suatu tujuan. Inilah sebabnya mengapa Paulus berkata, Allah itu setia, yang tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, akulah Tuhan, mengingatkan bahwa hanya Tuhan Allah saja yang dapat menciptakan keadilan, bahwa hanya Tuhan Allah saja yang dapat memberikan kedamaian dan juga ketentraman. Dalam hal ini, untuk mewujudkan keadilan tersebut, Allah bebas memakai siapa saja dari ciptaannya, baik itu manusia ataupun benda-benda lain yang diciptakan oleh Tuhan, dengan tujuan untuk menunjukkan kedaulatannya. Melalui tindakan nyata yang Allah perbuat dalam penyelamatan umat-Nya, membuat bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa Israel menyadari dan mengakui bahwa hanya Allah Israel satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan kita, agar tidak dapat kita membatasi tentang kehendak Tuhan, agar kita tidak berfokus pada pekerjaan Allah itu dengan sebatas logika atau pikiran kita. Karena apa yang tidak masuk di akal kita, Allah sanggup melakukan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu janganlah menjadi ragu menerima keputusan Allah dalam hidup kita. Karena keputusan dan perbuatan Allah akan membuat hidup kita diliputi oleh berkat yang melimpah dan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah mengakui perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita, dan berdoalah untuk lebih mengerti dan mengakui bahwa perbuatan Allah yang besar, yang begitu banyak dalam hidup kita. Amin. Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 228 ayat 1 ditambah ayat 3. Oh
kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat kasih Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup kami dan menuntun setiap perbuatan kami pada satu hari ini. Dan hendaknya segala kasih Tuhan tetap memelihara setiap aktivitas kami. Terkhusus pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami tahu bahwa segala yang di langit dan di bumi adalah kekuasaan Allah, dan hendaknya itu yang kami kenal di dalam hidup kami. Kami tak mampu melangkah selangkah pun tanpa penyertaan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kami menikmatinya hingga saat ini, menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita dan mempertemukan kami di pagi hari ini. Allah Bapa yang di surga, mampukanlah kami untuk mengenal segala karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami, bahwa kami tetap mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kami sembah di dalam hidup kami. Allah Bapa yang di surga, terkhusus pada satu hari ini, marilah kita melangkah dan hidup dalam setiap pekerjaan dan juga melakukan setiap kebaikan yang hendaknya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami menjalani setiap aktivitas kami dan melakukannya dengan penuh sukacita dan mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami. Apapun yang telah kami rasakan dan akan kami rasakan di dalam hidup kami, kami hanya berpengharapan di dalam kasih Tuhan. Mampukan kami tetap berpengharapan di dalam kasih Tuhan, agar kami semakin mampu menikmati setiap hari-hari ini dengan penuh sukacita. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.